Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita lapar pasti makan dong. Nah, kalau kita ngomongin tentang makan, sebenarnya ini kan aktivitas yang dilakukan oleh gigi kita atau rongga mulut kita gitu ya. Nah, ini yang jadi perhatian kita kalau kita makan kan harusnya menikmati makanan ya, menikmati proses makannya. Tapi pernah nggak sih Anda kayak lagi makan, tiba-tiba kayak ngerasa, aduh rahangnya sakit banget gitu ya. Nah, Anda harus hati-hati nih kalau lagi makan terus rahang Anda kerasa sakit banget gitu ya. Bisa jadi Anda mengalami yang namanya gangguan sendi rahang. Nah, apa penyebabnya? Gejalanya gimana? Ngatasinya gimana? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya seputar gangguan sendi rahang. Nah, ngomong-ngomong tentang rahang, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar rahang yang kayaknya sering banget kita gunakan tapi kita nggak aware kayaknya ya. Ada masalah apa dengan kesehatan rahang kita? Oke, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat yang pertama adalah membuka mulut terlalu lebar katanya bisa menyebabkan dislokasi rahang. Tuh lihat di gambar ya, gede banget mulutnya ya dibuka. Jadi gini, selama ini kalau saya ya sebagai orang Indonesia yang sering dinasihati oleh orang tua, katanya kita kalau lagi nguap atau lagi ketawa itu nggak boleh lebar-lebar. Katanya nggak sopan lah gitu ya. Kalau dulu katanya nanti bisa kemasukan lalat lah gitu ya. Pokoknya banyak banget petua dari orang tua yang bilang kalau nguap atau ketawa jangan terlalu berlebihan gitu ya. Salah satunya adalah kalau kita nguap kan kayak wah gitu ya. Pagi-pagi gini memang sering nguap gitu ya. Atau lagi tertawa nih. Anda kayak ya udah lost aja gitu lagi ketawa sama teman-teman Anda, lagi bercanda ada lain sebagainya, biasanya ketawanya sampai ngakak guling-guling gitu ya. Nah, ini kadang-kadang orang nggak aware ketika mereka lagi menguap atau ketawa terbahak-bahak gitu ya, itu membuka mulutnya terlalu lebar. Nggak pingin sih, maksudnya itu terjadi secara otomatis aja. Nah, ini katanya bisa menyebabkan dislokasi karena katanya bisa bergeser atau itu lepas tuh rahangnya ya dari sendi rahang. Aduh, meni serem pisan ya kalau itu si rahang bisa keluar dari sendinya. Sementara kan kita ngerti ya kalau sendi itu ibarat kata kayak di tulang kita, itu kan sebagai penghubung ya antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Ibarat kata kalau ini rahangnya lepas dari sendi, kewer-kewer ya gitu ya. Nggak bisa dong ini makan lagi, makanya mungkin kerasa sakit. Nah, betul nggak sih kalau kita terlalu lebar membuka mulut kita, entah itu menguap, tertawa, atau dan lain sebagainya, ini bisa menyebabkan dislokasi rahang. Aduh, serem banget ya, nanti kita bahas ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua mirsa ya. Pola makan katanya bisa memengaruhi bentuk rahang. Gini, jadi kita itu orang Indonesia kan kebetulan makanannya beragam ya. Ada yang empuk-empuk, itu ya enak lah untuk dikunyah dan lain sebagainya ya. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang suka dengan makanan-makanan yang keras. Let's say kayak camilan-camilan kayak kelanting dan lain sebagainya. Itu kan lumayan keras ya untuk sebagian orang yang kayak giginya lumayan sensitif untuk makanan keras. Itu sangat mengganggu gitu. Tapi kalau kita ngomongin betul nggak sih kalau pola makan seseorang terutama apa yang mereka makan ini bisa mengaruhi kondisi rahangnya. Jadi kalau keras dia katanya bisa ngebentuk rahangnya menjadi bentuk seperti ini. Kalau keseringan makan yang empuk-empuk bisa buat rahangnya seperti ini. Atau bisa jadi gini, saya juga kalau nggak salah pernah baca tuh ya satu literatur. Bilangnya kan ada ya mungkin sebagian orang yang kayak dia itu lebih dominan makan di sebelah mana ya kan. Coba deh Anda lebih notice ke diri Anda sendiri. Anda tuh lebih sering makan di rahang sebelah kanan atau sebelah kiri. Kan ada orang yang kayaknya ya available for both lah ya. Maksudnya bisa kanan atau bisa kiri. Tapi ada orang yang kayak oh mungkin karena sebelah kirinya ada giginya yang bolong gitu. Jadi mereka lebih dominan ke kanan. Nah katanya entah itu kanan atau kiri ini katanya bisa memengaruhi kondisi atau mungkin bentuk bahkan struktur dari rahang itu sendiri. Betul nggak sih kalau ya tadi ya entah makanannya keras atau makanannya lembut atau lebih dominan di satu sisi rahang ketika mereka makan ini bisa memengaruhi bentuk atau struktur dari rahang itu sendiri. Nanti kita bahas ya ini mitos atau fakta. Oke kita lanjut yang ketiga menurut saya. Mewing bisa memperbaiki struktur rahang. Nah ini kan banyak orang yang merasa kayaknya rahangnya nggak simetris deh gitu ya. Terus harus gimana dong? Mungkin banyak yang kayak beli alat gitu ya yang mereka mungkin beli di online yang kita nggak ngerti ya itu efektivitasnya seperti apa. Tapi ada satu teknik nih atau satu metode yang kayaknya sering kita
baca ya seliuran di media sosial atau di internet di dunia maya gitu ya. Salah satunya teknik mewing. Nah ini katanya kalau nggak salah ya nanti kita konfirmasi ke dokternya. Itu kayak merapatkan gigi dan bibir. Terus si apa ini apa namanya lidah hampir lupa ya. Lidah itu ditaruh di langit-langit mulut gitu. Jadi nah seperti itu. Nah itu katanya kalau dilakukan secara rutin, ini katanya bisa memperbaiki struktur rahang kita itu sendiri. Tapi harus berapa lama? Kayaknya harus takes time deh gitu ya. Dan effortnya harus sangat luar biasa. Nah nggak ngerti nih ini efektif atau enggak, nanti kita tanyakan ke dokternya. Oke kita lanjut yang keempat misalnya ya. Kebiasaan menopang dagu katanya bisa berdampak buruk untuk kondisi rahang kita. Jadi ini lagi-lagi ya kalau kata petuah orang tua dulu gitu ya. Selain karena menopang dagu itu katanya pamali gitu ya. Nah ini kalau ibarat kata gini, kalau Anda sering menopang dagu ya. Ini kan kayak ada tekanan, ya kan itu minor banget sih dok tekanannya. Karena kan kayak tangan kita bukan yang keras terus nggak yang kayak dijurok-jurokin gitu. Hanya nopang biasa aja dan nggak kayak berlaku setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik kan. Tapi gini, kalau ini jadi satu habit yang kita jalani setiap hari tanpa sadar loh gitu ya. Karena ini biasanya kebiasaan yang tanpa sadar kita lakukan dan ini terus berlanjut sampai tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun kita hidup, ini bisa nggak sih memengaruhi struktur rahang kita? Karena kan mungkin ada salah satu orang yang, orang yang dominan kanan pasti dia akan menyangga dagunya pakai tangan kanan. Ada yang kidal, kiri dari lahir pakai sebelah kiri. Nah ada nggak pengaruhnya ketika orang ini sering nopang dagu pakai tangan kanannya dan ada di rahang kanannya? Bisa jadi posisinya itu nggak simetris lagi itu antara rahang kanan dan juga rahang kiri. Nanti kita bahas ini mitos atau fakta. Oke kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Mengunyah permen karet katanya bisa merubah bentuk rahang. Ada, ini pernah baca juga ya katanya orang yang rutin mengunyah permen karet antara 6 to 8 hours a day. Jadi 6 sampai 8 jam per hari katanya bisa merubah atau untuk mereka yang punya tujuan khusus itu bisa mengubah struktur rahangnya mereka. Tapi bisa Anda bayangin ya kayak 6 sampai 8 jam sehari mengunyah permen karet selama bertahun-tahun. Nggak pegel tuh mulut ya, itu kayaknya pegel banget ya. Tapi pertanyaannya kalau dia ya kan memang mau ngubah kondisi rahangnya menjadi lebih baik. Efektif nggak sih? Atau kayak iya efektif sih tapi bukan dia membentuk struktur rahang atau memperbaiki struktur rahang. Tapi ada yang berefek, apa itu? Pasti kekuatan otot di sekitar rahang ya yang membuat rahangnya menjadi lebih kuat. Nanti kita tanyakan, ini pengaruh nggak sih kalau kita ngomongin ngunyah permen karet dan struktur rahang kita. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar rahang dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya ada beberapa mitos atau fakta seputar rahang. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos belaka gitu ya. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Jenny Gustasiana SPB MMKes, dokter spesialis bedah mulut dari Eka Hospital Bekasi. Selamat pagi Dr. Jenny, apa kabar? Baik. Sehat ya Halo, dok ya? sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar gangguan sendi rahang. Serem banget ya, kita kan makan pakai rahang gitu ya. Maksudnya rahang itu bisa bergerak. Kalau ada gangguan sendi, satu pasti sakit, kedua nikmat makannya itu nggak dapat dan pasti bisa jadi malnutrisi ya karena jadi akhirnya nggak nafsu makan gitu. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar rahang dok. Boleh. Yang pertama adalah ini tuh tadi di segmen awal saya juga udah sempat mention. Jadi dulu tuh orang tua saya terutama nenek kakek itu selalu bilang kalau nguap kalau ketawa jangan gede-gede gitu ya. Nanti takutnya ada lalat masuk atau yang lain-lain lah gitu kan. Tapi kalau sekarang ngomongin mitos fakta secara medis katanya kalau membuka mulut terlalu lebar, entah karena menguap yang ada ya orang yang menguapnya itu semangatnya semangat 45 gitu ya. Atau ketawa ngakak sama teman-teman bestinya dia lupa diri gitu ya, terlalu lebar akhirnya nggak bisa balik. Serem banget sih itu. Itu katanya bisa membuat dislokasi rahang atau gimana dok? Oke, mungkin sebelum kita jawab mitos dan fakta kita harus tahu dulu ya bahwa sendi rahang itu memang suatu kompleks di situ. Jadi ada tempatnya, ada kepala sendinya, dan ada komponen-komponen di dalamnya.
Nah, kalau kita buka mulut terlalu besar atau ketawa terlalu lebar, ya makannya terlalu semangat gitu. Wow, Iya, kan lapar banget kayaknya. ini kan kepala tempatnya, rumahnya istilahnya. Nah, ini kepala sendinya. Jadi harusnya kan dia tetap di rumahnya ya. Jadi begitu buka terlalu besar ya, kadang-kadang kalau dia lepas ya bisa. Cuman sebenarnya kalau di kepalanya, saya di rumahnya ini sebenarnya ada stopan. Nah, jadi sebenarnya kalau sebelum ini tuh sebenarnya nggak gampang untuk lepas tuh nggak gampang. Kecuali ada tekanan yang ya keras. betul, atau spontan ya seperti itu. Jadi kalau kita biasa-biasa aja untuk melepaskan dengan keadaan sadar itu nggak gampang. Kecuali ya itu refleks nggak sengaja, jadi nggak terkontrol tenaganya, tekanannya. Jadi sekali ketawa, pak lepas ya itu. Jadi kan begitu lepas. Jadi langsung sadar kan? Nah, Iya, sadar. sakit Begitu, dong. nah, iya kan? Bayangin aja nyeri banget sumpah. Nah, begitu sadar, berarti kan kembali ke apa kondisi sadar. Kondisi sadar kita mau masukin lagi juga nggak gampang. Nah, jadi memang itu namanya dislokasi. Nah, itu kalau itu bisa dijawab bahwa itu adalah fakta. Nah, gitu ya. Jadi memang mesti hati-hati. Jadi kalau makan ya jangan terlalu semangat, ketawa juga jangan terlalu semangat. Boleh sih ngantuk, boleh sih lapar, boleh sih lucu, ketawa, tapi yang sedang-sedang aja ya, jangan terlalu berlebihan. Betul. Ibarat kata lagi seneng, jadi nggak lucu lagi ya dok ya, jadi serem malah. Oke, nah kita lanjut yang kedua ya. Pola makan katanya bisa mempengaruhi bentuk rahang. Kan ada orang-orang yang suka makan yang lembut-lembut, ada yang suka challenging dengan makan yang keras-keras gitu. Itu gimana? Itu bisa nggak sih pengaruh? Atau mungkin saya juga pernah baca, tadi sempat mention juga, ada orang yang lebih dominan makan di sebelah mana rahangnya, yang kanan atau kiri. Nah, dari pola makan apa yang dimakan sama sebelah mana itu bisa pengaruh juga nggak sih sebenarnya? Oke, kita kalau bicara bentuk rahang, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya bentuk rahang itu yang kita lihat adalah di luarnya, ya kan? Cuman sebenarnya rahang itu kan dibentuk oleh jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan keras itu berupa tulang, jaringan lunak itu berupa kulit, otot, dan lemak, jadi gitu ya. Jadi kalau usia pertumbuhan itu pengaruh banget. Kita makan keras, anak-anak yang dibiasakan makannya lembut terus dengan makan yang normal, yang harus mengunyah, harus merasakan bahwa ini serat, ini makanan yang padat, ini teksturnya cair, pokoknya berubah-berubah. Itu susunan giginya berbeda, pertumbuhan rahangnya berbeda. Nah, jadi jangan punya pikiran supaya rahang saya kecil nih, jadi saya makannya yang lembut-lembut aja. Kalau udah gede mah mau gimana juga nggak bakal berubah gitu kan. Jadi sekarang kita harus taunya dulu bahwa kita mau sehat dulu nih, rahangnya normal dulu nih atau ngebentuk dulu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi bahwa makanan mempengaruhi bentuk rahang, kalau dari kecil iya. Tapi kalau udah besar ya rahangnya udah jadi, ya nggak terlalu berubah juga sih gitu. Jadi. Besar itu ada ini nggak sih, maksudnya kayak usia berapa bisa masuk kategori kayak udah dewasa, udah gede nggak bakal bisa merubah tuh? Oke, kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan tulang dan semua organ di rahang itu ya, terutama rahang lah, itu sebenarnya terus mengalami perubahan walaupun tidak ekstrim. Tapi kalau kita bilang bertumbuh besar itu dari periode anak-anak, itu dari usia anak sampai biasanya 18 tahun. 18 tahun. 18 Oh, tahun. berarti hampir sama kayak tulang untuk tinggi tinggi, badan betul, gitu ya. betul. Dia memanjang dan membesar. Makanya sangat penting bagi anak-anak saat dia belajar makan itu dikenalkan segala bentuk makanan. Gitu. Oke. Jadi balance ya dok ya, antara yang keras sama yang lembut. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, teknik mewing nih ya, katanya ini bisa mengaruhi atau mengubah atau memperbaiki struktur rahang. Mungkin banyak orang kayak, masa sih begitu aja? Ada yang kayak, yep, efektif sih. Ada yang bilang gak efektif sih. Gak harus nunggu berapa abad nih untuk gitu ya. Nah itu gimana tuh dok? Iya, itu emang lagi kayaknya ini ya di mana-mana sampai ngantri lagi ngapain, lagi nggak mau ngomong supaya biar moving, biar lurus, biar ini katanya biar jawline. Jadi ada yang sampai gini-gini ya, sampai gitu-gitu. Oke, itu juga sama. Sebenarnya
mewing ini dipopulerkan oleh namanya John Mew di British dulu. Dia seorang ortodontis, tapi banyak juga yang menentang teknik ini, walaupun sampai sekarang jadi agak salah persepsi sepertinya. Jadi tadinya teknik ini tuh dipakai untuk anak-anak untuk melatih supaya mereka nafasnya lewat hidung, karena banyak anak yang nafasnya lewat mulut. Oh ya? Ya, jadi teknik ini untuk lidahnya kan harus di posisinya pas di langit-langit. Supaya dia diam, jadi dia berusaha tutup mulut, jadi nafasnya lewat hidung. Karena kenapa? Kalau dia nafasnya lewat mulut, mempengaruhi bentuk rahang berkembangnya, juga bentuk giginya. Nah, tapi teknik mewing ini tidak gampang, jadi harus dilatih posisi lidah, posisi menelannya, posisi giginya tutup, itu harus benar. Kalau salah, nanti yang ada giginya yang nongol. Nah, giginya nongol ke depan ya, terus jadi malah ototnya nggak benar. Nah, itu. Nah, teknik mewing itu kan kebanyakan sekarang tuh pengennya, ya itu tadi pengen tirus ya, menghindari operasi. Nah, itu juga yang tadi saya tekankan. Rahang bertumbuh ada waktunya, bentuknya seperti itu. Mewing ini dipikir kalau dia diam gitu, jadi bisa jawline-nya kelihatan. Kalau rahangnya udah jadi, tulang di dalamnya udah bentuknya seperti itu, oh diapain juga nggak bakal berubah. Yang kita bisa bantu adalah mungkin kita lihat dari susunan giginya untuk melihat profilnya. Jadi kalau profilnya ternyata gimana gitu ya, agak ke depan atau bahkan agak ke dalam, kita lihat susunan giginya benar apa enggak, bentuk rahangnya, gigitannya benar apa enggak gitu. Jadi untuk teknik mewing bisa, ini mungkin menurut saya mitos ya. Jadi peruntukannya untuk anak-anak tadi ya yang bayi tadi. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, kebiasaan menopang dagu katanya juga berdampak buruk nih buat rahang kita. Biasanya lagi mikir, aduh besok udah mulai cicilan lagi. Nah gimana tuh dok? Itu pengaruh nggak sih? Komponen di dalam sendi itu kan ada otot ya, yang tadi saya bilang ada apa kita bilangnya ligamen, jadi penahan. Jadi kepala rumahnya dan sendinya ini ada penahan. Jadi seperti kita berlatih kalau olahraga, semakin kita meregangkan tangan, itu kan semakin kita stretching lah bilangnya ya, semakin kita lentur ototnya. Nah kalau ini kita lama terus ya, dia akan ini lari, otot yang dari sini, penahan ototnya nih lari ke sini. Pleset ya. Iya kan? Iya, jadi dia jadi agak lost gitu. Jadi kenapa miring? Karena ototnya jadi lentur, terlalu lentur. Itu yang membuat rahangnya itu jadi miring. Jadi kita harus kembalikan ke posisi yang benar. Kalau didorong terus, nah tapi itu juga ekstrim kali ya, begininya tuh terus sepanjang hari, terus sering banget, jadi sampai ininya tuh terlalu lentur, stretchingnya berlebihan, ya miring. Si bentuk rahangnya tidak berubah, tapi kemiringannya yang berubah. Jadi itu secara profil wajah jadi ikut berubah seperti itu. Tapi ini bukan berarti membuat Anda berpikir bahwasanya oke, kalau gitu nopangnya pakai 2 tangan. Gitu. Itu makin enak lagi makin ya. Enak lagi ya. Akhirnya ketiduran malahan ya. Pokoknya lakukan sesuatu sesuai porsinya aja, jangan terlalu berlebihan. Jadi kalaupun mau nopang sekali-sekali ya pasti oke lah. Oke lah ya, nggak ada masalah ya. Oke, yang terakhir dok, mengunyah permen karet. Nah ini juga bisa pengaruhi bentuk rahang. Sampai ada yang bilang kayak, oh yuk 6-8 jam per hari mengunyah permen karet biar bisa rahangnya berubah menjadi lebih baik. Berapa tahun? Iya. 6-8 jam, bayangin itu mengunyah permen karet. Itu pegel loh. Pegel loh. Nah gimana tuh? Bayangin aja udah pegel kan. Bayanginnya aja udah betul. pegel. Nah itu juga ya menurut saya tulangnya tidak akan berubah. Yang berubah adalah ototnya, ya kan? Karena dia kunyah. Cuman karena kalau terlalu segala sesuatu lah, yang over itu kurang baik ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti sendinya meradang, yang ada nggak bisa buka mulut karena sakit. Iya. Jadi overuse. Overuse ya, oke. Jadi agak hati-hati juga. Jadi kalau ya sekali 2 kali kunyah oke, tapi kalau mengunyah untuk merubah, tapi mengakibatkan sakit, mengakibatkan beradang, malah nggak terlalu banyak perubahan tapi radang gitu kan, kasihan ya. Niatnya sih mau memperbaiki rahang, tapi kalau 6-8 jam per hari ngunyah permen karet dan it's full of sugar, malah
malah bisa pengaruh buruk tuh ke kesehatan giginya ya dok ya. Coba dicoba ya nanti kalau ada perubahan kita ini lagi. Saya nggak kuat dok kalau 6-8 jam sehari dok. Satu Iya. permen karet udah bikin pegel gitu Iya, ya. iya. Oke, thank you dokter Jenny sudah Oke. terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi di Sama-sama. segmen selanjutnya ya. Baik. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan sendi rahang. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh loh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Jenny Gustasiana SPBM MKes, dokter spesialis bedah mulut dari Eka Hospital Bekasi. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin sendi rahang yang terjadi gangguan, tadi sebenarnya sedikit banyak udah dijelasin sama dokter Jenny. Cuman kalau lebih lengkapnya lagi sebenarnya ada apa ya bahasnya? Anatomi di dalam ini kan kita tahunya hanya kelihatan tuh cuman gigi ya sama gusi deh gitu ya. Kan rahang itu sesuatu yang invisible untuk Betul. banyak orang, bukan banyak orang, semua orang kayaknya gitu ya. Karena nggak bisa kelihatan langsung kan. Dan sebenarnya anatominya di dalam itu ada apa aja? Apakah hanya sekedar tulang, lemak dan tadi yang disebutkan atau di sana juga ada persarafan juga di dalamnya dan lain sebagainya, dok? Ya, jadi memang kalau sendi rahang itu salah satu sendi yang lumayan kompleks ya di tubuh ya. Jadi memang berpengaruh banget untuk bicara, terus untuk makan, pengunyahan terutama. Dan memang di sini adalah pusat saraf besar ada di depan sendi. Jadi cabangnya juga ada 5 ya, ke pelipis, ke bawah mata, sampai ada yang ke bawah leher. Jadi makanya kenapa kalau sendinya ada peradangan, sendinya ada sakit segala macam, itu bisa kok saya sampai berasanya ke telinga, saya kok sampai berasanya ke kepala di sini, bahkan sampai di kadang-kadang di leher karena memang cabangnya ada di sekitar sana. Seperti itu. Dan dari sendinya sendiri pun nggak cuman kepala sendi. Jadi ini kan tulang dan tulang. Bagaimana dia bisa bergerak, bagaimana kita buka tutup mulut di sini nggak sakit. Itu ada kapsul sendi, ada tulang rawannya, di situ ada sarafnya juga apa segala ada di sana. Jadi memang mesti hati ada cairan sendinya di sana. Jadi ya itu semua kita harus jaga baik. Seperti itu. Oke. Nah, sedikit banyak kita udah tahu lah ya strukturnya itu ada apa aja di dalamnya. Nah, sekarang fungsinya itu sebagai apa dia si rahangnya itu? Apakah hanya tempat duduknya si gusi dan gigi atau dia ada lebih dari itu gitu? Ya kalau untuk rahang kita, rahang bawah ini kan satu-satunya tulang di seluruh tubuh yang sebenarnya terpisah loh. Masa dok? Iya kan? Dia hanya dipegang oleh sendi. Iya kan? Benar kan? Kalau ini semua kan jadi satu, semua jadi satu. Jadi makanya sendi itu sebenarnya peranannya penting sekali. Tulang rahang bawah itu yang kita kenal dengan namanya mandibula itu kalau tidak ada sendi ya nggak bisa gerak-gerak ya nggak bisa gerak gitu ya. Jadi fungsinya makan paling banyak pengunyahan ya, dan bicarain tadi. Dan untuk kita makan nggak ada gerak, nggak bisa ngomong juga nggak bisa. Ya, dan membantu saat kita menelan ya seperti itu juga. Oke. Nah dengan fungsinya sangat luar biasa dan kita baru tahu ternyata dia satu-satunya terpisah hanya disambungin sama sendi gitu ya. Itu gangguan, maksudnya rentan nggak sih mengalami gangguan atau mungkin kalau ada gangguan apa aja yang mungkin sering terjadi nih kasus-kasusnya nih kalau datang ke dokter Jenny kayak dok ada gangguan di rahangnya, biasanya gangguan apa yang sering terjadi? Paling sering itu kita sebutnya artralgia atau mialgia juga, jadi nyeri pada otot sekitar sendi. Kalau yang dislokasi ada beberapa kayak tadi nggak sengaja ya kejadian buka mulut lebar atau apa, tapi paling sering adalah itu saya sendinya kok sering sakit dok. Ternyata setelah saya cek bisa pengaruhnya dari gigi karena pengunyahan satu sisi karena satu sisinya giginya udah nggak ada ya, atau giginya banyak yang hilang jadi kunyahnya nih nggak balance.
kadang ngunyah ke sini satu, kadang ngunyah ke sini satu. Bisa juga karena habitnya tidur satu sisi, bisa. Ya, satu sisi ketekan terus, jadi satu sisi miring, terus jadi otot itu terus yang kena gitu ya, bisa. Atau memang sendinya sendiri ada sakit di situ, jadi ada penyakit. Jadi seperti artritis, seperti itu bisa. Tapi yang paling sering datang memang karena nyeri di ototnya sih. Nyeri di ototnya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Dan aku Hana Jakarta ya. Ibu boleh Hana langsung di dengan, Jakarta. dengan Yes. Dokter Gigi Jenny. Ya, Ya. silakan Bu. Boleh langsung ya. Dokter, ada 2 pertanyaan ya dok. Yang Ya. pertama, saya masih bingung tentang TMJ yang hubungannya dengan rahang. Infeksi rahang itu loh dok. Bisa tolong jelaskan sedikit ya, kan lagi heboh seperti kayak gitu. Terus yang kedua ya dok, saya tadi masih bingung tentang mewing ya. Yang tadi mewing bisa memperbaiki struktur rahang, kan tadi dokter bilang mitos. Nah itu dipasang alat atau bagaimana, atau treatmentnya seperti apa dokter? Mungkin bisa diulang ya dokter. 2 Oke. pertanyaan jelas dokter? Ya, Jelas, Dokter Jenny sudah Oke. jelas ya. Terima Oke. kasih dokter, Terima selamat kasih. pagi. Ya, Oke, selamat pagi pagi. Bu Hana ya. Oke, gimana itu dok? Ya oke, untuk Yang TMJ ya yang pertama. TMJ ya Ibu ya. TMJ itu kan temporomandibular joint. Jadi sebenarnya itu sendi temporomandibular. Temporo itu di daerah sini, temporal, mandibular itu daerah sini. Jadi sendi temporomandibular. Ya itulah sendi rahang kita sebenarnya. Ya memang itu yang tadi kita sudah jelaskan ini bahwa harus dijaga baik karena memang komponennya sendiri itu kompleks. Jadi kalau ada yang datang dengan gangguan hanya bilang gangguan di sendi, itu kita pemeriksaannya banyak dan agak detail. Dari mana sakitnya, kenapa, apa-apa segala macam itu memang panjang. Jadi untuk menjawab itu kalau emang ada keluhan sebaiknya datang supaya saya bisa analisa lebih lanjut dulu. Jadi kita nggak bisa bilang ini karena ini nggak bisa. Dan biasanya gangguan sendi temporomandibular ini sifatnya kronis, jadi udah lama. Yang akut itu salah satunya yang dislokasi, yang lepas. Nah itu akut artinya kan saat itu mendadak. Nah, tapi kalau kronis udah lama nih sakitnya, sebenarnya udah dari kapan. Nah itu kita harus teliti dong, mundur ke belakang. Kenapa udah berlama-lama gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua mewing. Yang kedua mewing itu teknik. Jadi bukan pakai alat. Ya, jadi lidahnya itu yang dinaikkan ke atas maka itu tadinya sebenarnya ditujukan untuk anak usia 5 sampai 10 tahun sebenarnya yang dimana melatih mereka untuk nafasnya harus dari hidung. Jadi anak-anak kadang-kadang ada yang anak yang nafasnya dari mulut, jadi akhirnya profilnya itu mulutnya agak kebuka, giginya agak nongos dan otot sininya nggak ada. Nah, dengan teknik mewing yang benar itu diharapkan otot yang ini ada menahan mulutnya supaya tutup, nafasnya bisa dari hidung. Jadi bukan pakai alat. Oke, jadi bukan pakai alat dan bukan sebenarnya untuk memperbaiki orang dewasa untuk struktur rahangnya atau bentuk rahangnya, tapi lebih kepada anak-anak yang nggak tahu kenapa dia lebih banyak bernapas dengan mulut dibandingkan dengan hidung. Betul. Jadi untuk terapinya gitu ya Betul. dok ya. Dan kita di Eka Hospital kita ada dokter gigi anak juga, jadi spesialis gigi anak ya. Jadi kita bisa, ibu mungkin bisa bertanya lebih lanjut ke spesialis bagian gigi anak kalau memang untuk mengetahui teknik mewingnya ya. Oke. Jadi kalau penasaran Ya, lebih lanjut, bisa betul, tanyakan gitu betul, ya. betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Nggak keras ini harus break dulu Ya, dok ya. oke, sip. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan sendi rahang. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Jenny Gustasiana SPB MMKes, dokter spesialis bedah mulut dari Eka Hospital Bekasi. Oke dok, kita lanjut lagi. Untuk gangguan sendi rahang ini, adakah orang-orang, entah itu mulai dari range usia, jenis kelamin, atau mungkin orang dengan komorbid tertentu
yang mereka lebih rentan atau lebih berisiko mengalami gangguan sendi rahang. Atau orang-orang yang suka kelaparan, makanya ekstrim, atau ada nggak mungkin kayak entah itu perempuan, anak-anak, lansia, atau orang-orang dengan penyakit tertentu, atau orang-orang yang pernah punya riwayat gangguan di kesehatan rongga mulutnya, itu yang lebih berisiko mengalami. Oke, sendi rahang karena banyak otot yang bermain di sana, dipegang oleh banyak otot, sangat berpengaruh pada kebiasaan ya, dan juga kita bilangnya stres lah, salahkan stres kalau untuk semua situasi ya, gitu ya. Oke. Jadi kalau lagi, jadi kalau misalnya lagi banyak pikiran atau lagi ujian atau ya macam-macam lah tekanan segala macam ya. Jadi itu banyak berpikir. Jadi otot di sana tuh kram, kaku di sana. Nah, itu bisa mempengaruhi sakit di sendi. Tapi juga ada beberapa orang yang tidur tidak sadar giginya itu gemeretek. Oh iya. Ya. Jadi dia nggak sadar tapi yang pasangannya di sebelah tuh yang tidur sebelah itu bisa dengar. Kadang-kadang bisa kenceng banget sampai kretek gitu. Nah, ada juga yang nggak bunyi tapi dia tuh mencengkram giginya. Jadi kalau lagi kerja sesuatu dia gitu. Lagi kadang-kadang menggambar pun atau apa, lagi pikiran, lagi ngerjain apa bisa sampai ya itu dia. Jadi dalam keadaan mencengkram di sini tuh kontraksi ototnya. Bisa ditandai seperti itu bangun pagi agak sakit karena kaku waktu lagi tidur lagi apa ototnya kerja, harusnya lemes dia kerja kretek terus cengkram gitu. Jadi waktu bangun aduh ini sakit banget nggak bisa buka. Nah, ada yang seperti itu. Lebih banyak pada wanita. Kenapa tuh, Dok? Banyak pikiran kali ya. Karena tadi faktor stres dong ya. Faktor stres, kan stres ya. Terus kan biasanya kan suka multitasking tuh. Yes. Ya, jadi ini belum selesai ini belum selesai ini gitu. Jadi kesana kesini tuh saya stres sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya kenapa wanita itu lebih rentan? Apakah secara struktur anatomi itu rahang wanita dan pria berbeda atau maksudnya sama atau gimana sih? Kalau bentuk rahang manusia pada dasarnya manusia ya sama, bentuknya seperti itu, komponennya seperti itu sama. Cuman ya itu tingkat toleransi stresnya, tingkat toleransi tekanannya kan gitu ya. Jadi itu yang mungkin jadi memang banyak di pikiran juga dan ada beberapa penelitian yang mengkaitkan itu dengan sindrom di perut. Jadi apa yang kita makan sebenarnya katanya mempengaruhi juga di sendi. Oh, you are what you eat ya. Iya. Kamu adalah yang kamu makan dong ya. Tapi kalau misal Dok ada benturan atau trauma gitu? Oh iya itu pasti. Kalau itu udah pasti. Ini kan kita bicara yang kondisi-kondisi normal kan. Kalau kecelakaan, kalau kena pukul atau ada trauma di bagian situ, tentunya mempengaruhi isi rumahnya yang tadi. Jadi kalau ada darah di sana, ada yang patah di sana, tentu kan berpengaruh. Berarti kayak atlet-atlet entah itu kayak martial art atau boxing itu lebih rentan juga dong. Hati-hati banget. Hati-hati banget ya. Oke. Setelah kita mengetahui mana-mana yang berisiko, kayak dia itu kan berarti sifatnya progresif nggak sih Dok? Hingga akhirnya benar-benar kayak kerasa nyerinya itu nyeri banget gitu. Ya, kalau tidak ditangani dari awal, jadi nyeri sendi awal itu sebaiknya kita segera cari tahu. Kenapa? Sumbernya dari mana? Jadi misalnya yang ambil paling simpel yang tadi sebenarnya nggak simpel juga, yaitu yang tadi yang tidur bunyi. Itu kadang-kadang cuma bunyi gitu. Tapi kalau itu bertahun-tahun itu nggak cuma sendinya yang rusak, tapi giginya pun hancur. Ya, karena tergesek terus. Ya, email kita padahal salah satu yang terkuat di tubuh, bahkan diklaim memang faktanya lebih kuat dari tulang. Jadi kalau dikubur beribu-ribu tahun pun dia tidak rusak kan, untuk bisa diteliti segala macam. Tapi menghadapi gesekan segitu kalah gitu. Nah, jadi kalau udah kalah, tadinya gigitannya tinggi bagus ya, sekali senyum tuh gigit tinggi kan makin pendek. Nah, jadi si ruang sendi ya tadinya tinggi makin kurus, makin tipis, makin kecil. Nah, itu jadi lebih sakit jadinya di situ. Jadi logikanya kira-kira seperti itu. Oke, tapi sebenarnya dia gangguan sendi itu dengan kondisi yang tadi disebutkan, dia itu hanya kan sendi pasti ada di dua sisi kan Dok? Itu biasanya dia terjadi di dua-duanya kah atau salah satunya atau gimana?
Kalau yang kita bilangnya bruxism ya, itu ya bruxism, jadi gigitannya kenceng, umumnya di 2 sendi. Ya, tapi kalau tidur satu sisi, satu sendi. Ya, kalau makan mengunyah satu sisi ya satu sendi. Jadi makanya kita harus benar-benar lihat penyebabnya apa. Nah, harus dicari dulu. Harus dicari dulu ini akar masalahnya ada di mana Betul, gitu. betul. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan dulu dari Pak Kevin. Agak panjang nih ya Dok ya, bentar saya baca ya. oke. Pagi Dok, saya pria usia 30 tahun dan punya kebiasaan tidur itu suka gertakin gigi. Oh, berarti ini pasangannya nih Iya, kayaknya yang tahu ya. iya, oke. Belakangan itu rahang saya terasa agak kaku Dok. Kadang kalau ngebuka mulut nggak bisa lebar-lebar. Apa gejala yang saya alami ini ada hubungannya dengan kebiasaan tidur saya? Terima kasih. Oh, menggertakkan gigi. Baru-baru aja kita bahas iya, ya. iya. Gertakan gigi gitu ya. Betul. Terasa agak kaku nih belakangan ini rahangnya. Itu gimana? Ada hubungan dengan tidurnya tadi? Iya, ini ada yang sendi yang saya bilang. Jadi harusnya kita tidur rileks, terus semuanya otot rileks. Ini malah ototnya kerja malam sampai pagi. Tidur kan bisa minimal 6 jam. Yes. Harus bisa 8 jam gitu ya. Jadi wah itu gerak terus, makin dia deep sleep, dia makin kenceng geraknya. Jadi tentunya dari paginya harusnya seger jadi sakit. Nah, itu seperti ini kita harus cek permukaan giginya gimana, kondisi giginya gimana. Mungkin kita perlu alat tambahan untuk pelindung di giginya supaya nggak giginya yang hancur, tapi setidaknya alat itu yang rusak. Jadi nanti bisa diganti alatnya, tapi giginya selamat itu. Jadi kita mesti cek dulu ya. Sama kalau misalnya seperti tadi yang saya bilang kadang-kadang bruxism ini juga pengaruh ke pikiran. Jadi sepanjang hari pusing segala macam, terus malam kita baru tidur, jadi itu timbul di bawah sadar gitu ya, pengen menyelesaikan masalah atau apa segala macam. Kadang-kadang yang berat sekali kita mungkin harus kerjasama dengan psikolog. Oh, sampai segitu ya Dok ya? Maksudnya kayak orang mungkin nggak akan aware bahwasanya hubungannya dengan rahang mereka itu dari stresor yang mereka Ya. alami dalam Betul, hidupnya, sehingga betul. kayak masa sih hubungannya stres sama rahang? Ya, Nggak ada hubungan, ternyata ada hubungannya gitu. Ada banget, apalagi di daerah sendi itu ada Iya, banget. oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Kevin dan sehat selalu ya. Nah, tapi gini Dok, kalau orang ya kadang-kadang kan ada yang tadi kita sebut bahas juga kayak menyepelekan gitu mah nggak apa-apa, Iya. nggak ada masalah gitu ya. Itu kalau ya sebelum kita ngomongin pengobatan atau tindakan, kalau akhirnya terjadi pembiaran gitu ya, ya satu sisi pasti ada kualitas hidupnya menurun karena dia ngerasa nggak nyaman. Betul. Tapi maksudnya kalau kita ngomong komplikasinya, dia the worst skenario ketika itu tidak tertangani atau terlambat ditangani itu apa sih Dok? Ya susah buka mulut ya. Susah buka mulut, dan kalau makin susah, kadang-kadang bisa berefek ankilosis. Ankilosis jadi sendinya sama rumahnya ini bersatu. Hah? Nah, gitu. Tapi itu yang ekstrim banget ya. Biasanya ankilosis ini terjadi kalau pada kasus-kasus trauma yang tidak ketahuan. Jadi waktu kecelakaan atau apa sakit, tapi habis itu baik. Tapi ternyata tidak dirongsen, nggak tahu bahwa daerah sana patah karena ada beberapa patah yang masih bisa ngebuka. Nah, ternyata kok makin lama buka mulutnya makin kecil. Ternyata terjadi penulangan di dalam sini, di dalam rumahnya itu. Nah, itu yang ekstrim banget. Nah, itu harus dioperasi. Penulangan itu kan berarti gini, kalau kita kan mengibaratkan ini tuh kayak engsel pintu gitu ya Ya, Dok betul. ya. Itu kan kayak kalau dia biasanya dikasih kayak semacam minyak gitu Betul, supaya dia nah itu bisa cairan bergerak sendinya, kan gitu betul. ya, mobile gitu. Nah itu berarti kalau dari penulangan dia hilang tuh minyaknya, Hilang, pelumasnya semua gitu. jadi satu, jadi tulang di situ. Nah, untuk memisahkannya gimana? Ya harus dioperasi. Kita harus mungkin ada dipotong di daerah sana, dikasih bantalannya diganti. Yang penting ininya bisa berfungsi lagi. Karena sekali lagi fungsinya sendi rahang itu kan untuk buka tutup mulut. Iya betul. Jadi kalau nggak bisa buka, terus akhirnya diem, ya pengaruh banget kan ke kualitas hidup orang ya. Betul. Jadi ya itu. Tapi dia masih akan bisa bergerak terus nggak sih Dok? Kan kalau udah dari penulangan kayak udah bahasanya kayak udah kering itu gitu. Ya, yang ekstrim nggak bisa. Oh. Yang ekstrim dia hanya di situ aja, tidak bisa gerak sama sekali, buka nggak bisa, tutup nggak bisa. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang harus dijaga baik-baik ya. Itu Betul. kita kepikiran kayak itu dari penulangan, terus nggak bisa Oh. makan, nggak bisa ngomong kan jadi Ya, ekstrim banget ya ya, Dok ya. betul, Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Kita ngomongin pengobatannya atau tindakannya nih. Karena Oke. mungkin
ada nggak sih yang kayak semacam gradingnya Ya. sehingga kayak penanganannya akan berbeda dari grade 1 ataupun grade yang selanjutnya. Kita Ya, bahas di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan sendi rahang. Ya, kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Gigi Jenny Gustasiana SPB MMKes, dokter spesialis bedah mulut dari Eka Hospital Bekasi. Oke dok, sekarang kita ngomongin pengobatan nih ya, tindakan. Biasanya tuh orang paling takut kalau tindakan di seputar rongga mulut ya. Ya, betul. Karena deket Gitu ya. banget jaraknya. Iya bener. Entahlah mereka ngomongin kebutaan lah, saraf dan lain sebagainya itu pasti banyak berkecamuk ya. Meskipun beberapa di antaranya itu mitos gitu ya. Oke, sekarang kita ngomongin tindakan. Ketika ada masalah dengan gangguan di sendi rahangnya gitu ya. Entah yang levelnya masih biasa-biasa gitu sampai yang tadi ekstrim sampai terjadi penulangan gitu ya. Itu tindakannya seperti apa? Apakah kita ngeliat dulu ini gradingnya, liatin dulu nih ya ini grading masih yang kayak ringan-ringan aja atau yang bahkan yang ekstrim, itu gimana tuh? Iya, biasanya itu kita harus lihat ya kondisi yang datang itu benar harus ada gradingnya. Jadi nggak bisa langsung Pukul sakit rata ya? langsung operasi ya enggak ya. Iya, iya. Jadi biasanya kalau saya selalu berusaha dari basic dulu. Jadi kalau emang dia sakitnya kenapa, jadi saya dugaannya otot atau apa, bisa kita tangani dengan penahan sakit dulu atau pelemas otot dulu, terus kita batasin makanannya. Jadi ya istilahnya diistirahatkan deh. Ini kalau kayak kita olahraga pegel gitu ya kan kita nggak mungkin hari ini terusin besok udah Iya. sakit lagi lanjut ya, enggak, istirahat dulu. Ya. Take your time. Ya, Resting dulu Take your lah ya, time, gitu resting ya. dulu ya. Oke, nanti ternyata kalau dengan seperti itu sudah kita lihat, nggak bisa nih, kita naik lagi pengobatannya, perlu dengan apa misalnya berhubungan dengan gigi atau apa, dia udah punya gigi palsunya kita cek lagi perlu nggak atau ada tambahan gigi atau apa. Nah untuk di sendinya kita lihat yang tadi kita perlu kerjasama dengan fisioterapi kah, dari fisioterapi seperti itu. Kalau misalnya dengan obat-obatan fisioterapi masih nggak bisa juga, gigi udah diperbaikin masih nggak bisa juga, kita cek juga kondisi umumnya ada sakit apa nggak gitu ya, ada artritis nggak, ada autoimun nggak, seperti itu. Jadi naik terus pelan. Jadi sampai yang itu setelah ternyata semuanya ini semua nggak bisa. Nah kalau memutuskan untuk operasi atau apa itu benar-benar harus diagnosanya pasti dan efek yang kira-kira hasilnya lebih baik daripada tidak dioperasi. Nah gitu. Dok, tapi kan gini ya, namanya manusia itu kan kadang-kadang unik ya. Kan Ya. setiap pasien itu pasti beda-beda ya. Ada yang kayak tindakan, ini kayaknya harus operatif Bu, tapi kayak bisa nggak non-operatif dok? Gitu. Ya. Itu kan pasti akan sering menemukan Ya, kondisi pasien betul, seperti itu. Kadang itu betul. gimana tuh dok? Ya itu kalau misalnya ternyata di riwayatnya ada kecelakaan, dari foto udah kelihatan tulang semua, ya nggak mungkin kok. Ini mau dikasih obat Surabaya juga tulangnya nggak mungkin ngefek lepas ya? sendiri Betul, kan betul, gitu kan. betul, betul. Oke Oke, gitu. tapi kalau ini ada kondisi orang-orang yang kayaknya ini tindakan operatif tapi dia ada riwayat, let's say kayak dia gangguan metabolik kayak diabetes mellitus. Itu kan mungkin untuk recovery-nya juga kayaknya harus multidisiplin Iya, ya. betul, Mesti harus melibatkan spesialis yang lain juga Betul. gitu. Itu gimana tindakannya dok? Ya, jadi memang sebelum apalagi operasi kita pasti akan mempersiapkan kondisi seluruh. Jadi bukan cuma lokal tapi kondisi umumnya. Jadi memang kita perlu dokter anestesi, nanti kan dokter penyakit dalam kalau pasiennya berusia lanjut, bahkan kalau ada pengobatan sebelumnya pasiennya punya riwayat jantung atau apa, mungkin kita konsul lagi ke dokter jantung segala macam. Jadi kita lihat dulu kondisi secara umum karena memang sebenarnya manusia tidak bisa treat hanya lokal. Kita harus men-treat manusia itu seutuhnya sebenarnya. Oke. Nah untuk setelah tindakan itu ada masa recovery-nya nggak sih? Kalau Ya. pikirnya kayak, aduh dong nanti habis operasi bisa nggak makan, nanti nggak bisa makan, nanti sakit dan lain sebagainya. Harus diem berapa lama dok? Nanti kering mulutku. Ya, Gimana tuh dok? betul. Nah itu saya sering tanyain, itu biasanya lebih ke yang banyak kasusnya di gigi bungsu ya. Gigi bungsu juga kadang-kadang sering mengakibatkan rahangnya juga kok sakit. Ternyata kita rongsen ada gigi bungsunya gitu. Nah kalau tindakannya operasinya gigi bungsu tentunya berpengaruh pada makan ya. Kalau misalnya yang tadi terus sakit di sendinya kita makanannya dilunakin ya
ada pengaruh juga, cara dietnya jadi berubah kan, seperti itu. Oke. Nah setelah recover deh, oke udah sembuh atau mungkin masa recovery juga gitu. Ada nggak sih kayak semacam do's and don'ts-nya, boleh dan tidak boleh, ya apa pantangannya, entah Iya. makan atau gerakan-gerakan atau mungkin sesimpel posisi tidur gitu kan tadi juga Ya, bisa iya. berpengaruh gitu dok. Ya itu kita harus cari juga ya. Jadi penyebabnya apa? Memang misalnya habitnya satu sisi, terus makannya kita latih untuk makan harus 2 sisi dengan semua giginya sudah lengkap misalnya gitu. Dia kebiasaan suka main-mainin rahang misalnya suka gitu, itu tuh nggak boleh tuh. Kadang-kadang ada yang suka kok kesini sakit ya, kesini sakit. Nah itu nggak boleh. Jadi karena ininya jadi gerak terus kan. Nah harus latihannya di depan kaca, buka mulutnya harus. Jadi buka itu harus satu garis. Simetris. Nah gitu. Itu latihan ya. Ada yang iseng-iseng supaya gini biar bukanya lebih gede gitu. Mungkin saya kalau ke arah sini senyumnya segini satu sisi doang lebih bagus ya. Angleku sebelah sini gitu ya. Gitu. Jadi ya usahain balance lah. Usahain balance ya. Tapi ketika udah tindakan, operasi, recover, kemungkinan dia bisa mengalami lagi nggak sih kalau akhirnya dia nggak Ya, bisa jaga? ada. Kalau yang paling susah adalah mengubah habit. Itu paling susah. Itu dia. Ya, jadi itu karena itu berkaitan dengan pribadi masing-masing kan. Kita sebagai dokter kita akan berusaha untuk menangani yang kelihatan, ya kan? Tapi kita kan nggak bisa 24 jam. Kembali lagi ke komitmen pasien Ya, masing-masing betul. gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Jenny. Sebenarnya Ya. banyak mau kita bahas tapi waktu juga membatasi. Oke. Next time kita perlu ngobrol lagi Ya, ya. sip. Terima kasih Dok. Sehat terus. Salam Sama-sama. untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital Ya, Bekasi. Selamat terima pagi. kasih, Pak Adi. Oke, pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Jenny. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan rongga mulut Anda, terutama sendi rahang Anda supaya nggak sakit. Sampai jumpa. Terima kasih.